Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Lantepagayang dari kelas PTA 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan alat ukur suhu tanah, kelembapan tanah, dan resistansi berbasis Arduino pada mata kuliah metodologi penelitian. Latar belakang. Suhu tanah adalah suatu sifat tanah yang sangat penting secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga terhadap kelembapan, struktur, aktivitas mikrobial dan enzimatik sisa tanaman dan ketersediaan hara-hara tanaman. Kelembapan tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas water table. Definisi yang menyebutkan bahwa kelembapan tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah dan perlokasi. Tingkat kelembapan tanah yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan keadaan tanah yang terlalu lembab dan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan kegiatan permanen hasil pertanian atau kehutanan yang menggunakan alat-alat mekanik. Resistansi atau hambatan merupakan perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik disebut resistor. Resistor merupakan komponen di dalam sirkuit listrik yang berfungsi untuk menahan arus dalam jumlah tertentu. Satuan hambatan atau resistansi yang dinyatakan dengan ohm. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah alat sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur kelembapan tanah. Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi: yang pertama, bagaimana merancang alat pengukur kelembapan tanah dengan mikrokontroler. Yang kedua, bagaimana melakukan pengujian terhadap alat yang dibuat. Pembatasan masalah. Masalah yang dibahas pada penelitian ini terutama difokuskan kepada pembuatan hardware dan software sehingga dapat membaca kelembapan tanah sebagai indikator untuk tujuan penyiraman. Untuk dapat lebih fokus terhadap tujuan itu, berikut adalah pembatasan yang dilakukan. Yang pertama, mikrokontroler sudah dianggap sebagai rangkaian jadi yang hanya perlu dirangkai dengan alat lain. Metode penelitian. Metode penelitian adalah tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Desain penelitian ini mengacu pada tahapan metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian yang disingkat R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang menguji keefektifan produk tersebut. Secara garis besar, metode penelitian yang dipakai adalah pembuatan alat pengukur kelembapan. Lebih rinci lagi, untuk melakukan penelitian ini gunakan beberapa cara, yaitu: yang pertama, metode kepustakaan dilakukan untuk mencari pengetahuan yang mendasari penelitian maupun mencari pengetahuan yang berhubungan. Yang kedua, metode perancangan, yaitu dilakukan pembuatan alat baik hardware maupun software. Kajian teori. Yang pertama yaitu kelembapan. Kelembapan tanah adalah kadar air yang berada di antara partikel-partikel tanah. Lebih lanjut lagi, kelembapan permukaan adalah kadar pada 10 cm teratas dari lapisan tanah, sedangkan kelembapan akar atau root soil moisture adalah kadar yang berada pada 200 cm teratas dari permukaan tanah. Tingkat kelembapan pada dinyatakan dengan kadar air tanah, dapat pula dinyatakan dengan tingkat potensi adanya air di dalam tanah. Pengukuran kelembapan tanah dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menurut Velmet method. Dengan meraba sampel tanah itu, kelembapan tanah dirasakan dengan angan diputuskan secara feeling
manual tingkat kelembapannya. Yang kedua, dengan cara mengambil tanah dengan menguapkan airnya dengan cara pemanasan. Berat tanah yang hilang adalah akibat kadar yang telah menguap. Yang ketiga, dengan memakai tabung berisi air yang ujung bawahnya adalah keramik berpori dan ujung atasnya terhubung pompa hisap dan pengukur hampa. Pada pengukuran kelembapan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan mengukur resistansi, lalu menghitung resistivity dan menghubungkan dengan tabel untuk memperoleh kelembapan tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bagian yang kedua adalah sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah atau dalam istilah bahasa Inggris soil moisture sensor adalah jenis sensor kelembapan yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana, tetap ideal untuk memata tingkat air pada tanaman perkarangan. Sensor suhu tanah. Sensor waterproof merupakan sensor temperatur digital, dapat dihubungkan dengan mikrokontroler lewat antarmuka. Yang keempat yaitu resistansi. Resistansi merupakan kemampuan suatu benda untuk menahan aliran arus listrik. Resistor merupakan komponen yang dapat digunakan untuk menghambat arus listrik. Rangkaian ohmmeter atau pengukur resistansi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Arduino Uno. Arduino adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik untuk menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengenali. Arduino Uno merupakan sebuah board mikrokontroler yang dikontrol penuh oleh Atmega. LCD adalah komponen yang dapat menampilkan tulisan penampil yang biasanya digunakan karena tampilannya menarik. Micro SD adapter merupakan modul yang berfungsi sebagai pembaca micro SD melalui sistem file dan SPI antarmuka drive. MCU berfungsi melengkapi sistem file untuk membaca dan menulis kartu micro SD. Perancangan dilakukan berdasarkan blok per blok dari setiap rangkaian, di mana tiap-tiap mempunyai fungsi masing-masing, dan blok rangkaian yang satu dengan blok rangkaian yang lain merupakan satu kesatuan yang sangat terikat dan berhubungan, serta membentuk satu kesatuan yang menunjang kerja dari sistem. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar dari flowchart konversi ADC. Gambar berikut merupakan gambar dari rangkaian keseluruhan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja alat atau tingkat kelayakan dan keakurasian alat ukur suhu tanah, kelembapan tanah, dan resistansi. Penilaian tingkat kelayakan didasarkan pada aspek-aspek yang ada, yaitu dari segi tampilan, kemudahan pengoperasian, serta manfaat alat ukur suhu tanah, kelembapan tanah, dan resistansi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase. Berdasarkan perolehan persentase tiap kategori masing-masing, yaitu kategori tampilan 86,67%, kemudahan pengoperasian 85%, dan manfaat 88,33%. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.